Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tangan saya saat ini ada sebilah pisau yang cukup tajam. Saya ingin bertanya, menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah pisau ini punya sifat yang jahat, netral, atau sifat yang baik? Kalau Anda bertanya kepada saya, tentu pisau ini sifatnya netral. Dia bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, tentu baik karena banyak pekerjaan-pekerjaan dapur ya, dan pekerjaan rumah tangga yang lain yang bisa kita lakukan dengan bantuan sebilah pisau ini. Tapi tentu saja sifat dari pisau ini bisa berubah menjadi jahat ketika kita menggunakannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain, melukai orang lain. Dan itu banyak terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang menggunakan benda tajam seperti pisau ini untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya sebetulnya sebuah pisau diciptakan oleh penemunya untuk sebuah tujuan yang baik, sebuah tujuan yang mulia. Tetapi ketika pisau yang ada di tangan kita ini, ada di tangan saya, dilakukan atau dimanfaatkan untuk perbuatan yang jahat, tentu sesuatu yang baik itu bisa berubah menjadi sarana yang mendatangkan maut, kematian. Nah Bapak Ibu Saudara, kira-kira seperti itulah posisi hukum Taurat di dalam kaitannya dengan dosa. Menurut Rasul Paulus, di dalam bacaan leksionari harian kita pada hari ini dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau Anda membaca bagian Roma pasal 7 lengkap di semua ayatnya, maka Rasul Paulus mau mengatakan kira-kira seperti ini. Taurat itu, hukum Taurat itu pada dasarnya punya sifat yang baik, yang kudus, yang mulia. Kita bisa melihat di ayat yang ke-12 misalnya, ayat yang ke-12 dan ke-13. Roma pasal 7 ayat ke-12 dan ke-13. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Itu yang dikatakan, sama seperti sebilah pisau tadi. Dan kalau kita kaitkannya dengan kehidupan manusia yang dikuasai oleh dosa, karena manusia dikuasai oleh dosa, maka hukum yang baik itu justru malah makin menstimulasi manusia untuk makin terlibat dan makin terjerumus di dalam kehidupan dosanya. Sama seperti uang misalnya, harta kita, materi yang kita miliki, uang itu pada dasarnya baik. Tetapi dosa kemudian membuat manusia kemudian justru diperbudak oleh harta kekayaannya, oleh uang yang dimilikinya. Itu sebabnya saudaraku, berita anugerah buat kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau melalui karya Kristus kita sudah dilepaskan dari perangkap yang mematikan itu. Kita dimerdekakan dari ikatan-ikatan terhadap hal-hal duniawi di dalam anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita mengerti prinsip iman ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh memakai materi kita,
segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, alat-alat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk memuliakan Allah? Ataukah sebaliknya, kita justru dijerat dan diperalat oleh materi yang kita miliki? Ini adalah salah satu tolok ukur untuk melihat apakah kita sudah benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka di dalam anugerah Tuhan. Apakah kita menjadikan materi sebagai alat? Atau jangan-jangan sebaliknya, materilah yang memperalat kita, menghalangi kita untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Selamat merenungkannya. Salam.